Oke, ini saya record ya. Kita lanjut ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, untuk penjelasan BMC gimana? Ada yang bertanyain nggak, teman-teman? Ada yang bertanyakan mungkin teman-teman dari penjelasan tadi bisnis model kanvasnya? Bayangan gini loh, kan kalian coba bayangkan kalau usaha kalian itu sebagai sebuah proses antara input, proses dan output gimana, gitu ya. Jadi which is dimana inputnya itu adalah merupakan pemasukan kalian, revenue. Jadi penghasilan yang didapat dari hasil jualan gitu kan, hasil jualan barang, hasil jualan produk, hasil jualan jasa gitu loh. Itu yang menjadi input bagi perusahaan, kemudian diproses gitu kan ya. Nah, sorry, kebalik. Inputnya itu adalah misalkan gini, inputnya adalah kalian itu kerjasama dengan supplier gitu loh. Kalian kerjasama supplier, kalau misalnya tadi yang daging kalian dikirim dari supplier shop semuanya. Kemudian kemudian ya ada lagi misalnya daging, kemudian bumbu-bumbu dapur semuanya shop itu yang diinput, itu yang kemudian diproses. Ada proses untuk produk kalian, proses bagaimana kalian menyajikan barang-barang yang tadi. Maka di situ dibutuhkan adanya karyawan, dibutuhkan adanya aset-aset perusahaan, adanya dibutuhkan misalnya peralatan masak, kitchen set gitu ya. Sampai kepada output gitu loh. Output itu adalah ya produk-produk kalian gitu loh. Nah, di situ kan kalian harus bisa melihat dari pada input sampai dan output itu kira-kira berapa banyak sih yang kalian dapatkan gitu loh. Berapa banyak sih yang kalian dapatkan bagi perusahaan gitu loh. Kemudian berapa banyak revenue yang kalian dapatkan, kemudian yang kalian keluarkan itu berapa gitu loh. Nah di situ, kalian kita harus bisa ngelihat gitu loh. Kira-kira perusahaan gue ini bisa profit nggak? Usaha gue ini bisa profit nggak gitu loh. Setelah dihitung semuanya gitu ya, tadi dihitung tadi ya modal kan juga harus dihitung gitu loh. Modalnya gue berapa? Misalnya modal kalian misalnya ada 200 juta, terus kalian jualan barang misalnya sehari itu kalian jualannya misalnya berapa gitu kan ya. Ya kan modal hari itu berapa, modalnya hari itu berapa, terus itu kan harus dihitung gitu loh. Itu makanya dibuatlah adanya laporan keuangan gitu kan, cost structure gitu loh. Maka sudah ada yang namanya fixed cost dan ada yang namanya variable cost gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Ada yang menanyakan teman-teman mungkin? Kalau enggak, kita lanjut lagi untuk yang strategi marketing ya. Strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Karena apa? Karena merupakan satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi tujuan untuk bisa mendapatkan profit, tujuan untuk bisa mendapatkan revenue gitu loh. Ya kan, karena ya adanya potensi di luar sana, potensi untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga produknya terjual gitu kan. Gitu. Sorry. Ini kemudian di sini pemasaran, marketing itu jadi ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Jadi ada tujuannya. Jadi pertama, konsumen yang potensial itu mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan. Dan perusahaan itu dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan gitu loh. Kayak misalkan kalian datang misalnya ke Bakmi JM, karena kalian tahu kan bahwa di Bakmi JM itu produk yang dihasilkan apa? Misalnya ada nasi goreng, ada mie ayam, ada mie pangsit, ada mie bakso gitu kan. Kemudian minumannya apa ya? Ada misalnya apa? Ada minuman teh manis, teh manis panas, es teh manis, ada apa lagi ya minuman? Ada aqua, ada lagi yang lain semuanya gitu. Ada misalnya es cendol, es campur. Nah, ya makanya kenapa kalian datang ke Bakmi JM gitu kan, gitu. Karena kalian tahu di sana mereka mempunyai makanan yang kalian butuhkan gitu kan.
Gitu. Nah, yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran gitu. Jadi gini, kenapa? Jadi gini, jadi di marketing strategi ini juga dijelaskan mengenai semua strategi pemasarannya. Jadi baik targetnya segmentasi pasar siapa, kemudian targetnya kepada siapa gitu loh. Kemudian saya ini pengen supaya apa, konsumen ini bisa diingat oleh, saya ingin supaya bagaimana cara saya diingat oleh konsumen. Jadi kalau misalnya bakmi jam itu dipersepsikan sebagai apa gitu loh. Jadi kan kalau misalkan kalian pengen makan pizza, kira-kira kalian datang ke restoran pizza yang mana gitu kan? Ya kan, apakah ke Pizza Hut atau ke Domino's atau ke restoran pizza yang lain. Mungkin teman kalian bikin apa, warung pizza gitu atau apa yang lain gitu. Atau kalian mencoba ke tempat lain lagi gitu loh. Lalu yang ketiga, pemasaran juga memiliki tujuan untuk mengenal dan memahami konsumen, ya kan? Makanya kenapa tadi saya jelaskan ada yang namanya apa, segmentasi dan targeting. Supaya apa? Supaya kita jelas, supaya kita nggak salah sasaran gitu. Kalau misalkan kalian kerja di misalnya di perusahaan apa, perusahaan misalnya susu Elman, ya pasti targetnya adalah kepada siapa? Kepada laki-laki kan, ya kan? Kalian jualannya kepada laki-laki gitu loh. Ya, misalnya laki-laki yang usia produktif, misalnya dari usia 18 sampai misalnya usia 45 atau 50 tahun gitu kan. Kalaupun nanti misalnya ternyata misalnya ada apa namanya, ada ibu-ibu atau mungkin ada cewek yang datang beli susu Elmen, ya nggak masalah. Berarti itu kan sebenarnya mungkin dia membelikan untuk siapa, misalnya untuk suaminya, atau dia misalnya membelikan misalnya untuk apa, untuk pacarnya gitu kan. Nah itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Atau mungkin seperti ini, kalian misalnya punya restoran, kalian tuh kalian misalnya menargetkannya kepada ya kepada kaum milenial gitu loh, restorannya sesuai dengan usia kalian. Tapi nanti ternyata kan yang datang misalnya ada beberapa misalnya ya apa, ibu rumah tangga yang usia di atas 50 tahun gitu sama teman-temannya nongkrong arisan, itu sebenarnya itu adalah bonus buat kalian gitu loh. Ya kan kita nggak bisa nolak konsumen kan, misalnya dia ngelihat penampilan restorannya bagus gitu loh, tempatnya enak, cozy buat nongkrong, ya udah akhirnya mereka memutuskan yuk kita misalnya arisan di sini aja gitu loh. Itu merupakan bonus buat kalian gitu kan. Gitu. Tapi walaupun sebenarnya kalian menargetnya kepada mereka yang usia-usia milenial, misalnya kalian bikin kedai kopi di situ, dan kalian menargetnya kepada konsumen usia milenial gitu kan. Oke, ini ada yang saya mau jelaskan. Sebentar. Sebentar ya. Kita coba share screen yang baru. Oke, kalau tadi kan kita bicara apa, ada tambahan itu di sini kan marketing strategi, kemudian juga jadi ini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dari sudut pandang konsumen. Jadi saya coba sebenarnya yang dijelaskan di sini dalam masalah kebutuhan dan keinginan konsumen adalah customer needs and wants gitu, atau sering juga disebut dengan customer solutions gitu loh. Kemudian biaya konsumen adalah customer cost gitu kan. Kemudian kenyamanan itu adalah convenience, customer convenience, dan komunikasi adalah customer communication. Sebenarnya itu merupakan bagian daripada mixnya yang dijelaskan oleh Philip Kotler gitu loh, atau yang sering juga disebut dengan 4P. Nah, kita lihat detail seperti apa. Ini dia. Oke. Produk itu merupakan customer solutions gitu loh. Kalau tadi Philip Kotler kan menjelaskan 4P itu kan produk, price, promotion, place gitu loh. Produk itu customer solutions. Itu unsur-unsur dari produk itu adalah adanya variasi produk. Misalkan kalau kalian jualan misalnya apa, jualan empal gentong,
variasinya apa, misalnya variasi ada merupakan turunan dari daging sapi, misalnya apa tadi empal gentongnya sendiri, kemudian dapat dendeng sapi, abon sapi, atau mungkin ada lagi nggak yang lain kira-kira misalnya apa? Misalnya apa, nasi goreng sapi gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Misalnya kualitas, bagaimana kalian bisa menjaga kualitas kalian? Misalnya daging itu dipotong setiap hari gitu kan ya, empal gentong, kemudian menggunakan bumbu yang apa, bumbu-bumbu yang tidak menggunakan pengawet gitu. Kemudian desainnya seperti apa? Desain misalnya seperti kayak ya apa, desain produk yang termasuk juga sini packaging. Kemudian feature-featurenya, kira-kira kalau dari empal gentong ini apa sih? Oh, feature berarti misalnya apa? Mengenai rasanya, taste-nya, kemudian juga mengenai kalau misalkan kalau kayak kalian jualan kopi, kalau sebenarnya kopi itu kan hitam gitu. Misalkan kalau kopi itu kan ya, kecuali kalau misalkan kalian bikin topping itu, hiasan pada toppingnya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kopi itu sebenarnya kekuatannya itu pada aromanya gitu kan. Tuh. Kemudian juga brand name itu nama produknya. Misalnya apa kalau kalian bikin empal gentong, kira-kira apa gentong apa, misalnya empal gentong apa ibu siapa gitu kan. Kemudian packaging, kemudian size-nya misalnya ukurannya, apakah kalian menggunakan apa ukuran misalnya apa ukuran, misal apa kalau tadi apa ya, kalau ada abon sapi itu ukurannya berapa, yang berapa gram gitu kan. Kemudian kalau apa masalah kalau dendeng sapi misalnya kalau menggunakan ukuran yang berapa, itu dijelaskan di sini gitu loh. Kemudian juga service ya, ini berubah servicenya itu kan jaya itu pelayanan ya, pasti ya apakah di kalian memberikan apa layanan makan di tempat atau dibawa pulang, atau mungkin juga ada kemungkinan yang lainnya gitu loh. Atau mungkin ya tempat kalian itu bisa dijadikan misalnya tempat untuk meeting gitu kan, restoran kalian tuh. Nah kemudian kalau price ini customer cost, jadi ini mengenai harganya. Kemudian juga misalnya diskonnya, diskon misalnya seperti kayak beli satu gratis satu gitu, atau mungkin misalnya beli apa pembelian dengan pembelian, misalkan dengan karena pembelanjaan misalnya di atas 50.000 misalnya kayak di Alfamart itu kan kalian akan mendapatkan misalnya apa potongan harga atau diskon untuk beberapa item-item tertentu gitu kan itu. Kemudian juga payment period, misalnya kalau misalnya beli apa beli motor itu kan pasti ada yang namanya apa cicilan gitu kan, kemudian juga periode pembayaran selama berapa lama gitu. Nah, kalau mungkin kalau kalian misalnya membeli kendaraan, kalian membayar cash kan mendapatkan diskon atau potongan harga sekian banyak gitu kan itu. Oke, kemudian promosi. Promosi ya, jadi ada promosi penjualannya, kemudian juga ada advertising gimana, kemudian sales force itu ada tenaga penjualan siapa, kemudian ada public relations, kemudian ada direct marketingnya. Nah, misalnya kalau kalian salah jualan apa jualan kan tadi jualan apa empal gentong tadi, kalian mau jualan atau apa kalian itu mau bikin promosinya seperti apa gitu loh. Nah kemudian juga misalnya kalau apa namanya kalian apa memasang iklannya di mana. Nah oke, perlu dibutuhkannya ada tenaga penjualan gitu ya kan, butuh nggak sih sebenarnya. Kalau misalkan kalau kalian lihat salah satu restoran pizza yang terbesar di Indonesia itu sekarang mereka pada turun gunung misalnya pada jualan di pinggir jalan, apa yang menjajakan apa ada empat pizza itu dapat kalian hanya bayar 100.000 tuh. Jadi yang sebenarnya mungkin tadinya mereka adalah tenaga yang berada di kitchen atau mereka yang berada di mana di bagian depan itu yang melayani, sekarang mereka harus turun dan mereka menjadi tenaga penjual gitu loh, sales force gitu loh gitu. Nah kemudian kalau PR public relations, jadi bagaimana misalkan kalau ada keluhan dari pelanggan gitu kan ya, atau mungkin salah ya ada mungkin kalian perlu untuk customer secara langsung, itu maka dibutuhkan adanya public relations gitu. Misalnya ada berita-berita miring mengenai apa mengenai produk kita yang perlu di counter balik gitu loh gitu. Oke, kemudian place customer convenience. Jadi saya ada channelnya bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan produk kalian dengan mudah gitu loh. Apakah misalkan ya kalau sekarang kan sudah ada aplikasi apa ojek online, apakah produk kalian misalnya produk kalian itu sudah ada di apa sudah ada sudah bersama dengan GrabFood atau GoFood gitu kan, atau misalkan kalian jualan tadi yang dendeng ikan, dendeng sapi apa itu dendeng sapi atau mungkin abon sapi, apakah sudah berada misalnya di marketplace atau mungkin bisa didapatkan dari tempat lain, atau memang hanya khusus dijual di restoran saja gitu kan, itu seperti itu gitu loh.
Kemudian juga lokasi, kalau salah lokasi, apakah lokasi kalian, lokasi restoran kalian, lokasi tempat usaha kalian itu mudah nggak dijangkau oleh konsumen gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan mungkin teman-teman? Ada yang bertanyakan mungkin? Kalau itu silahkan. Oke, kalau sekarang kita bicara untuk marketing mix untuk perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa itu seperti apa contohnya? Kalau misalkan kalau yang paling gampang misalnya seperti kayak Tiki gitu kan, yang kalian mungkin apa yang sebentar. Nggak ada. Mau tanya Pak, Yes, silakan. kalau buat ini Pak, perihal perihal promotion, kan ada yang ini Pak, ada yang mainin price-nya Pak buat promotion. Betul. Nah, itu kadang orang ambil barang kita karena promotionnya Pak, biar nggak rugi itu gimana Pak? Nanti pas promosinya hilang, ya dia turun Pak, gimana Pak? Maksudnya gimana? Kalau tadi kan kamu ngambil barang apa? Barang kamu diambil sama orang lain gitu, pas di promosi. Iya, Nah, terus? karena saya ngasih promotion price-nya Pak, saya ngasih diskon gitu. Betul. Tapi karena diskonnya nanti hilang, itunya pada customernya pada hilang juga Pak. Nah itu biar customernya nggak hilang gimana Pak? Oke. Contoh barang, contoh produknya apa misalnya? Itu kan sebenarnya Misalnya seminarnya di Indomaret. Dan seminarnya di Indomaret. bagaimana? Seminarnya hari apa? Silakan. Misalnya pembersih kaca Pak, Betul. kan banyak tuh pembersih kaca Pak. Betul ya. Nah terus karena produk saya lebih unggul dan lebih murah, nah itu rame Pak yang beli Pak. Nah tapi kalau produk saya naikin harganya ke harga semula, pada hilang Pak, itu gimana Pak? Ada beberapa cara sih sebenarnya. Kamu kemasannya berapa? Kamu jual kemasan berapa mili? Sekitar 800 sih Pak. 800 mili kamu jual harga berapa? Harga sekitar 12.000 sampai 15.000 Pak. Oke, mungkin nggak kalau misalkan kemasannya jadi isinya kamu tambah tapi harganya tetap gitu loh. Memungkinkan nggak? Kamu rugi nggak? Misalkan kan karena kemasannya 800 mili ya. Ya Pak. Kan? Nah, kemasan 800 mili itu kamu tambah kira-kira jadi berapa? Bisa memungkinkan misalnya jadi 1 liter jadi katakanlah misalnya berarti kan sekitar berapa persen tuh? 30% lebih banyak ya, 20 mili. 20% lebih banyak juga misalnya dengan kemasan yang 20% lebih banyak atau tambahan misalnya 200 mili tapi harganya sama dengan harganya 800 mili, memungkinkan nggak? Ya mungkin Pak, tapi harus dihitung-hitung lagi Pak. Mau gini, dibanding dengan produk lain, produk tambahan. Misalnya kan kamu bersih kaca, misalnya dibanding misalnya dengan apa? Misalnya dengan tambahan apa? Kainnya gitu, kain yang murah-murah aja buat kain pembersih kacanya. Jadi ya harga sama, tetapi kamu banding dengan produk yang lain gitu, memungkinkan nggak? Gitu. Gitu loh, jelas nggak? Dapat nggak ide saya kira-kira? Ivari. Iya Pak. Dapat Ya ya? mungkin bisa Pak, nanti pakai bundling lap atau yang lainnya juga Pak. Atau kalau mau misalkan gini, misalnya kalau beli 2 lebih murah jadi kamu banding jadi harga jadi berapa gitu loh, memungkinkan nggak? Misalnya kamu beli 1 jadi harganya berapa? 15.000 ya. Iya. Nah, misalkan kalau beli 2 bisa ya ini tetap harus dihitung-hitungan apakah masih memungkinkan, misalnya harganya jadi 25.000 jadi lebih hemat 5.000 gitu. Gitu. Itu supaya tadi apa namanya, supaya ya apa namanya yang tadi ini kalau sebentar nih saya share screen dulu ya.
di depan sini tadi apa yang untuk ini yang bagian dari customer relationship. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa apa ya ada promo-promonya, campaign-campaignnya apa kira-kira supaya ya kamu bisa tetap menjalin hubungan baik dengan konsumen. Ya nanti bisa beragam jadi gitu loh. Nggak harus yang selalu misalnya apa tadi yang dijual lebih murah, mungkin misalnya beli tadi kamu pembersih apa membeli cairan pembersih kaca, berikut misalnya dengan apa namanya berikut dengan lapnya gitu loh. Itu kamu jualnya pakai apa? Jualnya kemasan refill atau kemasan yang ada semprotannya gitu loh? Botolan doang sih, Pak. Botolan biasa ya? Iya. Oke, coba mungkin kalau misalkan kamu jual pakai kemasan refill gitu, maksudnya kan udah ada botol lah, jadi kan botolnya masih bisa dipakai lagi. Nah, kamu jual dengan apa? Dengan apa namanya jumlah liter yang sama, tapi di packagingnya menggunakan apa kemasan yang refill gitu loh. Gitu. Ya, Itu sih komentar Makasih, saya. Gitu loh. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang mau nanya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, saya mau tanya masalah diskon. Jadi untuk efisiensi diskon tuh yang bagus tuh berapa persen sih dari produk yang kita punya gitu? Biar apa? Nggak menekan harga juga, tapi menahan customer juga. Jadi dia walaupun nanti hilang diskon, tetap dia jadi langganan kita gitu. Jadi berapa persen sih yang bagus untuk diskon kira-kira? Oke. Kalau kita pakai produknya makanan aja, Pak. Misalnya produknya apa? Makanan. Makanan apa? Makanan. Kalau saya sih nasi cup. Nasi? Nasi cup. Nasi cup. Isinya apa aja? Iya. Itu nasi, terus lauknya sih mie sama telur gitu aja. Tapi nasinya nasi liwet. Nasi liwet, telur sama tadi mie-nya ya. Mie-nya kayak mie goreng gitu ya? Ya kayak mie yang biasa gitu. Oke. Kamu jual harganya berapa? Kalau ekspektasi dari total sih 12.000 ya. Cuman saya mau jualnya nanti itu naik 30%-nya. Nanti saya mau coba promosiin di 10 atau 20% gitu. Kira-kira efektif nggak kayak gitu, Pak? Nasi liwet ya. Iya. Nasi liwet itu kan biasanya kalau tuh buat sarapan ya? Atau bisa buat makan siang? Bisa buat makan siang juga. Jadi itu sebenarnya makan siang bisa, makan malam bisa, sama makan pagi bisa. Jadi itu semuanya bisa gitu. Nasi liwet. Tapi modelnya dia di cup. Jadi kayak nasi di Indomaret yang di cup gitu. Jadi versinya kayak modern gitu, Pak. Oke. Tapi untuk temanya nanti saya mau pakai tema kayak tema-tema unik gitu, nggak asal nasi cup aja. Ada temanya. Temanya apa? Temanya nasi tahanan. Tahan berapa Jadi lama modelnya kira-kira? Kenapa? Tahannya bisa berapa lama? Misalnya kalau bikin pagi, bisa tahan sampai malam atau gimana? Kalau saya waktu itu masak pagi di jam 10 itu sampai jam 4 itu masih bisa, masih enak gitu loh rasanya. Oke. Jadi rasanya walaupun dia nggak anget, tapi nasi itu rasanya tetap enak. Jadi masih gitu. Tetap terasa itunya ya, Pak. Nggak basi kan ya? Justru dia kalau dingin itu, kalau pas hangat mungkin nggak terasa, tapi kalau pas dingin dia malah rasa taste-nya itu terasa. Oke. Jadi nggak harus anget gitu. Kalau menurutku sih kalau diskon sih kayaknya sih kurang cocok malah ya kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku sih diskon sih nggak cocok. Kalau mau sih dibanding dengan produk yang lain. Kalau menurut aku ya karena kan kamu tuh punya kelebihannya di situ gitu loh. Kalau dikasih diskon kayaknya aduh sayang nanti kamunya sendiri yang akhirnya tuh usahanya malah drop. Apa maksudnya karena untungnya tuh kecil banget jadi akhirnya ya ngedrop gitu kan ya.
Kalau aku mikirnya Heeh. mungkin kalau dikasih apa dibanding dengan produk lain misalnya apa kira-kira yang cocok apa nih? Misalnya nasi cup itu untuk makan di tempat atau dibawa pulang ya? Pasti dibawa pulang kan ya? Itu dibawa pulang, maksudnya kayak diantar pakai Gojek, GoFood, atau Oke. saya yang ngantar ke rumah-rumah gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Kayak pre-order juga. Cuman kalau ini kan saya bikinnya bisa langsung dibikin hari itu juga, nggak harus PO gitu. Oke, nggak perlu PO ya. Itu minimum ordernya Mm-mm. biasanya berapa? Nggak ada Kalau saya minimum sih order. tergantung, nggak ada. Jadi tergantung dari pesanannya di hari itu berapa, ya saya akan buat di hari itu juga. Kalau menurut aku malah sebaiknya mungkin jangan kasih diskon. Sayang kalau diskon ya. Heeh. Serius. Oh gitu. Iya. Ya Bundling maksud aja. saya Bundling diskon misalnya. itu untuk khusus misalkan dia belinya untuk berapa cup atau mungkin tambahan bonus gitu loh. Sebaiknya begitu. Misalkan beli 5 nih. Mm-mm. Beli 5. Kasih tambahan apa misalnya apa. Gratis apa. Gratis tahu. Dikasih tahu cocok nggak kalau dikasih tahu? Aku lagi mikir. Kalau saya Mikir. ada sih menunya kayak tahu bakso gitu. Kalau misalnya Ada. dikasih tahu bakso misalnya satu. Gede nggak itu porsi tahu bakso atau kecil-kecil? Ya seukuran tahu yang kotak itu sih Pak, cuman diisi sama bakso gitu, Ada sama ada tambahan sambelnya isinya gitu. di dalamnya itu ya. Mm-mm. Kalau dikasih salah 5 itu berarti kan berapa tuh 5? Kalau ini 12.000 kali 5 berarti 60 ya, 60.000 ya. Kalau 60.000, kalau misalkan itunya dikasih gratis apa? Gratis tahu bakso 2 atau 3 memungkinkan nggak? Kamunya rugi nggak? Kalau tahu bakso kan paling murah ya, maksudnya tahu bakso itu murah. Kalau rugi sih enggak, karena paling kalau dijual 1.000 pun atau 1.500 itu masih bisa. Paling gitu sih. Itu ya. Satu gorengan ya, istilahnya kan itu kayak gorengan juga. Oke. Ya paling dikasih tambahannya itu. Kalau itu Hmm. usaha udah jalan sekarang ya atau gimana? Lagi mau dijalanin, Saranku sih lagi kalau proses. lagi proses ya. Kalau saranku sih sebaiknya itu kalau harga 12.000 masih oke sih, kalau diturunin Jadi jangan deh. gini maksudnya Pak, 12.000 itu harga yang pastinya, maksudnya harga untuk makanan ini 12.000 totalnya, satu cup itu. Nah, saya mau naikinnya itu 30%, jadi 15.000 gitu. Yang Nah, bahasa juga maksud masih saya oke nanti kok, masih bagus loh. 15.000 itu kan berarti saya untungnya 30% dari yang Ya, harga normal tadi. iya Nah, saya betul. maksudnya kuranginnya itu 10% atau 20%-nya dari harga itu tadi. Jadi tetap saya nggak rugi dari yang 12.000 tadi. Oke. Karena kan harganya saya bikin normalnya 15.000. Oke. Dapat sih, kalau menurut aku sih sebaiknya dikasihnya ini aja ya, apa namanya kayak tadi apa dikasih tadi tahu apa dikasih ke tahu isi gitu loh bos. Jadi Apa, tambahan ya. tambahan ya Yang misalnya atau mungkin kamu kalau salah punya menu baru coba dipromosi di situ misalnya untuk pembelian misalnya berapa jadi banyak kalau untuk kasih misalnya gratis menu baru dari kami langsung dicoba gitu loh. Atau mungkin ya kasih misalnya bahasa komunikasinya Anda yang pertama kali mencoba menu baru dari kami gitu kan, jadi mereka tertarik gitu. Jadi ya itu ya sih bahasa balik itu pada kayak bahasa komunikasinya gitu loh. Iya. Gitu ya, sekreatif dirimu aja kira-kira seperti apa gitu loh. Gitu. Tapi kalau untuk promosi awal Pak, yang bagus gimana ya? Instagram. Kasih trial. Instagram juga oke. Halo? Iya Pak, gimana? Ya di Instagram juga oke, nggak apa-apa. Instagram kemudian gitu. juga saya rasa sih kalau sekarang sih udah pasti kerjasama dengan online ya, Gojek, Grab itu udah harus walaupun Ya itu tujuan saya nanti. untuk daftar mungkin sekitar sebulan kali ya dari awal pendaftaran gitu ya. Gitu ya. Itu terus ya kalau mau ya untuk sementara ya jualan kayak jualan ngasong gitu, ekstrimnya jualan ngasong di pinggir jalan kalau mau ya. Tadi itu sebenarnya sudah ada kewajiban. Iya, kan? masalahnya di luar lagi nggak boleh keluar. Lagi social distancing pasti pakainya online gitu kan. Nah, Atau saya mau online, ya ngejarnya online. pasar online-nya gitu.
Kamu tinggal di mana? Daerah mana? Dari Jakarta ya? Saya di Jati Bening ini, Jati yang daerah Bening. perumahan. Jati Bening. Kalau salah Bekasi kan belum PSBB kan masih bisa jalan kan ya? Kita kan Iya, kalau ini masih bisa. Makanya nanti saya mau coba, kira-kira nanti saya mau coba PO dulu. Nanti kalau memang udah PO-nya bagus, maksudnya Betul. banyak pelanggan kan, baru saya mau arahinnya ke GoFood atau GrabFood. Langsung Jadi aja, nanti langsung dari bisa. sekarang aja. Jangan usah nunggu lah. Oh gitu. Iya. Langsung aja udah. Oh, Iya. saya belum tahu cara daftarnya itu. Ini tuh aku juga coba aku coba cari tahu deh. Ingetin aku nanti kamu japri ke saya ya. Iya Pak ya. Iya. Ini Makasih. juga termasuk buat apa? Buat Yaudah, Pak, kelompok kamu tuh gimana? Mau dimasukin ke dalam kelompok atau gimana? Iya, ini saya mau juga masukin di kelompok. Nanti saya Kita mau masukin ke jalanin. kelompok aja. Jadi nanti tinggal nanti kan dari teman-teman kamu juga kan punya ide tuh, punya ide seperti apa gimana gitu loh. Gitu. Ini nasi liwet ya, kalau bahasa Jawa sego liwet gitu ya. Sego liwet itu Iya, sego liwet. asal mana ya? Jawa Timur ya, sego liwet ya. Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada sih. Karena saya kan dari Jawa Tengah juga. Jadi kalau masakan Jawa itu saya paham. Gini deh, kalau di Jawa Tengah kira-kira apa yang khas dari sananya itu yang kamu coba terapin di sini gitu lihat. Tapi yang di sini belum ada gitu. Jadi nangkep yang khusus. Ya, kalau belum ada, sebenarnya ada banyak. Contoh aja misalkan kayak dari Semarang tahu petis gitu ya. Tahu petis kan itu jarang, itu nggak ada malah di sini. Nah, kalau misalnya saya jual, saya takutnya selera orang kan beda-beda. Kalau di sana memang orang-orang nyari, kalau di sini kan nggak tahu gitu. Takutnya saya mau prosarin di sini, nggak ada yang datang gitu loh. Mau jual dalam jumlah terbatas. Tapi kamu gitu. Susah ya? Bikin susah nggak sih? Prosesnya susah nggak sih? Enggak sih, paling kita masak petisnya aja, petisnya dimasak, habis dimasak kan udah ada yang jadi tuh, tinggal dipanasin aja, dimasak gitu, habis itu tinggal masukin di tahunya aja. Dan itu bahannya di sini nggak ada masalahnya Pak. Masukin di ojek online itu udah harus. Sekarang udah keharusan. Sekarang udah going online. Iya, masalahnya bahan petisnya itu yang nggak ada. Mesti ngambil dari Semarang atau gimana? Iya, dari Jawa, harus pesan dari Jawa. Nanti malah coba dihitung-hitungan, kalau misalkan ngambil dari Jawa, misalnya sekali kirim tuh kamu coba bikinin, itu misalkan bahannya tuh kalau apa harus setiap seminggu sekali dikirim atau gimana? Itu supaya tetap fresh tuh gimana caranya gitu? Kalau nanti kalau misalnya seandainya terbatas, berarti saya cukup pesan beberapa, karena kan itu maksudnya bisa disimpan. Betul. Nggak harus cari itu juga dipakai. Ya, betul. Itu bisa sih saya maintenance untuk nanti satu bungkus ini untuk berapa tahun, nanti saya jual berapa untuk hari ini misalkan. Jadi kalau itu bisa di-maintenance sih. Jadi gitu aja. Kalau masalah mengirim bahan dari sana ke sini itu bisa di-maintenance kalau masalah itu. Cuman ya tadi itu untuk peminatnya itu nanti. Justru kamu yang educate pasar. Yang takutnya minim. Ada, kamu harus educate pasar. Serius. Emang lama sih kalau untuk educate marketnya, tapi dimulai dari yang tadi ini, maksudnya lewat si liwet ini nasi liwetnya ini, terus kamu coba sisipin. Misalnya kalau tadi menu-menu yang beli 5 belum ada gitu ya. Ya 5 nasi liwet, terus kamu masukin misalnya gratis 2 tahu petis atau berapa gitu. Oh iya. Itu caranya, cara coba nyisipinnya cek gitu loh. Misalnya itu kamu berarti kan itu hanya untuk khusus untuk dibungkus aja kan, di take away aja kan ya? Iya, take away. Jadi nggak ada dine in. Iya, nggak apa-apa. Justru itu kalau misalnya kekuatannya di situ, karena apa sekarang kalau kamu pernah dengar yang namanya dark kitchen, tau nggak dark kitchen? Ini kamu nih misalnya mesen nih, ini dari pengalaman kita semua ya. Kalau misalkan kita lapar nih, malas, mager gitu ya, maksudnya keluar rumah malas, bete gitu, apalagi sekarang udah musim COVID gitu kan. Iya. Kita sekarang pakainya apa kan? Pakainya larinya ke aplikasi kan? Iya benar. Lari aplikasi, nggak mungkin, jarang banget kan angkat telepon mesen gitu. Kecuali kalau selama pesan pengen mesen McD atau KFC gitu.
Terus yang kita ketik apa di aplikasi misalnya di GoFood yang kita ketik apa? Jenis makanannya kah atau nama restorannya? Jenis makanan sih pasti. Jenis makanan ya. Jadi kita kan nggak tahu. Iya, biasanya. Bisa nasi goreng gitu ya, atau mungkin gue pengen gue lagi misalnya katakan misalnya istri saya lagi ngidam, pengen nasi kebuli, ya udah ketik nasi kebuli gitu ya. Mau harganya berapa puluh ribu gitu ya satu porsi, ya udah ya kudu dibeli gitu kan. Tapi kan saya nggak mikir ini kitchennya di mana gitu kan ya. Iya. Jadi atau nggak mungkin ada apa kayak nasi pecel lele, malam-malam pengen pecel lele ya jam 10 malam pecel lele, waduh gimana ini siapa yang masih jualan gitu kan. Nah, dicari pecel lele kata masih ada, ya udah beli gitu kan. Akhirnya misalnya Gojek yang nganterin. Tapi kan saya nggak mikir itu kitchennya di mana gitu. Apakah dia kitchennya di rumah, ya kan, atau di mana? Kita dulu pernah ada pengalaman gini, pengalaman adalah misalnya orang mesen ayam geprek. Itu jadi tahu nggak ayam gepreknya bikinnya di mana? Di kontrakan. Serius? Iya. Di kontrakan, dan itu ya yang punya kontrakannya udah tahu, oh yang mau itu ya ayam geprek ini naiknya ke atas lantai 3 kalau naik ke atas. Mending kalau di bawah gitu di lantai 3 naik cik naik turun lagi gitu kan. Tiap hari gitu aja itu. Itu kan 15.000 kan, beserta bikin ayam geprek kan beserta ya nggak susah banget gitu kan. Hanya digoreng tinggal digeprek, spread, campur sambal sama nasi gitu kan. Itu 15.000 gitu loh. Iya, makanya itu saya sebenarnya ngambil udah angka yang affordable sih, udah pas gitu loh. Iya, Gitu. makanya itu saya ngambil bisnisnya yang online karena ngelihat juga kan kondisi pasar sekarang, terus kebutuhan. Iya, pasti. Sama apa target yang juga biar bisnis itu tetap jalan ke depannya apa, saya juga ngelihat itu sih. Karena kan ya namanya kebutuhan kan pasti sekarang butuh makanan kan. Kalau awalnya sih saya mau bisnisnya itu pakaian gitu. Cuman saya berpikir lagi jangan orang-orang ini kan butuh pakaian, makanan bukan pakaian. Dan orang jangan beneran swear. Iya, makanya terus saya pikir kayaknya makanan lebih efektif. Makanan. Karena kan makanan juga orang kan nggak bisa ke restoran, tapi orang bisa pesan lewat online. Berarti saya mau jualnya online gitu. Itu makanya saya lagi nyari. Itu masukin nanti di background kamu aja. Saya mau nyari gimana cara. Gitu. Saya bisa masuk iya. Itu makanya saya masih ini nyari link buat jualan di GoFood sama GrabFood-nya itu yang belum ketemu caranya. Ya, oke, masuk sesi daftarin aja kan. Masuk sesi 3 ya. Nanti kan udah apa mau apa namanya mau close lagi nih. Iya. Masuk sesi 3 ya, kita ya lanjut lagi. Kalau teman-teman yang ada mau ditanyakan silahkan ya, Mas. Saya khusus ya saya suka dengan diskusi interaktif seperti Mas. Saya kita kalau nggak bisa ketemu tatap muka saya lebih asik lagi jelasinnya cepat gitu loh. Keluar ide-idenya gitu kan ya. Ide-idenya keluar langsung yang dari Jawa Tengah apalagi lo keluarin semuanya gitu loh. Masukin pelan-pelan set gitu. Itu cara saya. Iya, Pak. Oke, yaudah kita break dulu ya 5 menit, nanti kita nyambung lagi sebentar ya. Oke.